Halo sobat, berjumpa lagi bersama Arya Film Movie. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Maid, mengisahkan tentang pembalasan dendam seorang adik atas kematian kakaknya. Dengan latar belakang yang bisa dibilang seorang psikopat, ia membunuh semua orang tanpa ada rasa bersalah. Film ini juga dibumbui teror dari hantu sang kakak, yang mengarahkan Joy agar mengetahui siapa saja yang terlibat dari pembunuhan kakaknya. Ingin tahu kisah horor dan serunya dari film ini? Langsung saja kita ke isi cerita film. Di awal film, Joy akan pergi ke tempat majikannya yang baru. Muka polos dan kelihatan lugu, ia memandang rumah majikannya yang megah. Pembantu senior menjelaskan tentang peraturan di rumah itu. Dan yang paling terpenting adalah jangan sampai mencampuri urusan dari majikannya. Joy pun mengerti dan siap melakukan tugasnya dengan baik. Ia harus merawat anak dari majikannya yang bernama Nit. Dijelaskan kalau Nit sedang sakit dan dilarang untuk keluar rumah. Setelah mengetahui tugasnya, Joy diantar Pak Cai menuju tempat yang telah disediakan. Joy masuk ke dalam rumah, ia melihat foto dari majikannya. Ia bertanya, mengapa pembantu di sini sering berganti-ganti? Tetapi Pak Cai nampak enggan menjawab dan langsung pergi. Malamnya saat Joy sedang berkaca, ia melihat ada bayangan seseorang. Joy pun mengeceknya, ia melihat bayangan seseorang itu di lantai 2. Tapi ia memilih mengabaikannya dan memilih untuk tidur. Keesokan harinya, Joy dibawa menghadap sang nyonya majikan. Ia bernama Nyonya Uma. Setelahnya, Joy menjalankan tugas mengasuh Nit dan membantu di dapur. Saat Joy menemani Nit mandi, ia merasa kalau ada seseorang di belakangnya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan hitam di dalam cermin. Namun saat menoleh, bayangan itu tiba-tiba telah menghilang. Setelah Nit tertidur, Joy keluar kamar dan mengingat perkataan dari kakaknya yang mengatakan kenapa kau ingin bekerja di keluarga Uma. Terlihat Joy tersenyum jahat dan penuh arti. Lalu Joy masuk ke ruangan majikannya. Terlihat Joy mencari sesuatu dan menemukan foto kakaknya di sana. Saat ingin keluar, tiba-tiba meja dan kursi bergerak sendiri. Dan di atas lemari, Joy melihat ada hantu. Joy berlari keluar menuju ke kamar Nit. Ternyata Nit juga dihantui oleh hantu itu. Joy dan Nit segera berlari dan melaporkan kepada Nyonya Uma. Joy mengatakan kalau ia melihat hantu. Dan hantu itu mirip orang yang ada di dalam foto ini. Nyonya Uma menjelaskan kalau orang yang di foto itu adalah bekas pembantu di sini. Ia bernama Ploy. Setelah itu Joy mencari tahu tentang Ploy. Ternyata Ploy sendiri adalah kakaknya Joy. Ia kehilangan kabar dari kakaknya saat Ploy terakhir kali bekerja di tempat ini. Lalu Joy bertanya kepada senior Wan tentang Ploy yang tiba-tiba menghilang, namun senior Wan malah marah dan segera pergi. Joy juga bertanya kepada Pak Cai tentang hilangnya Ploy. Pak Cai bercerita kalau dulu Ploy sangat dekat dengan Nyonya Uma. Di mata Nyonya Uma, Ploy bukan sekedar pembantu, tapi ia juga sebagai pendamping yang mengisi kekosongan dalam hidupnya. Namun akhirnya, tiba-tiba Ploy pergi begitu saja. Dan tidak ada seorang pun yang tahu tentang keberadaannya. Joy memandang Pak Cai, ia ragu akan cerita dari Pak Cai. Dan akan mencari tahu sendiri tentang keberadaan Ploy. Di dalam kamar, Pak Narak sedang memandangi foto Ploy. Tiba-tiba ia ingat tentang kejadian yang dulu di mana saat Ploy melayaninya. Pak Narak sangat menyukai sikap Ploy yang cekatan dan rajin dalam bekerja. Bahkan Ploy memberikan perhatian lebih.
Dan pada saat itulah Pak Narak mulai menyukai Ploy. Hubungan itu semakin berlangsung dan mereka berdua menjalani hubungan yang terlarang. Di sini Joy bertanya kepada Nate tentang pembantu yang bernama Ploy. Nate mengatakan kalau ia sering bertemu Ploy. Lalu tiba-tiba hantu Ploy pun muncul dan membawa Joy ke alam lain. Di sini, Joy diperlihatkan kejadian yang dulu. Ia melihat Ploy dan Pak Narak. Ploy berkata kalau ia hamil. Lalu, ia juga melihat Pak Narak dan Nyonya Uma. Mereka membicarakan tentang Ploy yang hamil. Joy juga melihat Ploy bersama bayinya. Dan saat di dalam kamar mandi tanpa sengaja Ploy terjatuh. Kepalanya menghantam lantai sampai berdarah. Dan orang pertama yang melihat itu adalah Nyonya Uma. Namun ia malah membiarkan Ploy begitu saja. Nyonya Uma yang cemburu karena hubungan Ploy dan Narak. Ia melihat hubungan mereka berdua layaknya suami istri dan telah lengkap dengan adanya seorang anak. Sedangkan ia sendiri bagaikan orang asing di keluarganya. Setelah itu para pembantu membawa tubuh Ploy ke bawah dan akan dikubur di halaman depan. Di sini Joy melihat sendiri kalau Ploy masih bernafas. Tetapi mereka tetap mengubur Ploy hidup-hidup. Dan yang menyuruh mereka adalah Nyonya Uma. Sedangkan Joy hanya bisa menangis di kuburan kakaknya. Setelah itu Joy pergi ke tempat psikiater. Joy sudah sering ke tempat itu untuk berkeluh kesah. Ia mengatakan kepada dokter kalau ia sudah bekerja di tempat yang baru. Karena di tempat yang lama, majikannya kembali ke negaranya. Namun kenyataannya lain, ternyata Joy membunuh kedua majikannya. Karena ingin melecehkan dirinya. Sejak saat itu, Joy sering berhalusinasi dan susah tidur. Pelan-pelan Joy bisa berbuat nekat dan menjadi pembunuh yang kejam. Setelah itu Joy kembali ke rumah itu. Ia telah mempersiapkan semuanya. Dan akan melakukan hal yang gila, yaitu pembantaian massal. Malam itu akan diadakan pesta ulang tahun dari Nyonya Uma. Semua tamu sudah datang dan Pak Narak beserta Nyonya Uma terlihat sangatlah serasi. Sedangkan di luar, Joy bersama Pak Cai. Mereka terlihat asik berbincang. Lalu saat penyakit Pak Cai kambuh, dengan cepat Joy membunuh Pak Cai. Ia membungkus kepala Pak Cai dengan kantong plastik, sehingga Pak Cai mati kehabisan nafas. Setelah itu, Joy menemui pembantu Bond dan langsung menyekapnya. Sambil mendengarkan musik, ia langsung membunuhnya. Senior Wan juga disuntik racun oleh Joy, sehingga ia mati dengan cepat. Dengan muka polosnya, Joy menawarkan minuman yang telah diberi racun kepada para tamu. Sedangkan Pak Narak mengucapkan selamat ulang tahun kepada istrinya. Ia juga menyanyikan lagu untuknya. Semua orang bersulang dan meminum minuman yang telah beracun. Joy melihat Pak Narak dan Nyonya Uma masuk ke dalam kamar. Ia pun segera memulai aksinya. Namun sebelum itu Joy datang ke kamar Nate. Ia menutup telinga Nate agar tak mendengar keributan. Sedangkan di luar, para tamu mulai muntah-muntah. Joy datang langsung menusuk para tamu dengan pisaunya. Seperti kerasukan setan, Joy membunuh semua para tamu itu. Lalu Joy datang ke kamar Nyonya Uma. Ternyata Nyonya Uma telah mengetahui kalau Joy adalah adiknya Ploy. Karena ia mempunyai foto keluarga dari Ploy. Tiba-tiba Nyonya Uma sesak nafas karena ia telah meminum teh yang telah beracun. Dengan sisa tenaganya, ia mencoba mencekik Joy. Lalu ia mendengar suara Ploy. Sedangkan Joy langsung menusuk leher Nyonya Uma. Ia pun terjatuh dan akhirnya mati. Di posisi Pak Narak, ia sedang menelepon mertuanya.
Ia mengatakan kalau tak mau uangnya lagi dan memutuskan untuk meninggalkan Uma. Setelah meminum bir, ia merasa sesak nafas. Samar-samar ia melihat bayangan seseorang. Dengan sekuat tenaga, ia berjalan dan melihat banyak mayat para tamu. Lalu melihat keluar rumah, ada kobaran api. Dan ia melihat Ploy di sana. Tiba-tiba, pisau telah menusuk perutnya. Ternyata itu adalah Joy. Joy terus menusuk-nusuk tubuh Pak Narak sampai mati. Setelah itu, Joy lalu membangunkan Nit yang membawanya keluar rumah. Joy memandang rumah itu dan menangisi semua yang telah terjadi. Dan akhirnya, film pun selesai.